Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabarnya? Selamat pagi Bu. Baik. Luar biasa. Alhamdulillah pagi-pagi harus semangat ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, siapa nih KM-nya di sini? Aku. Oke, boleh Rafika, kita pimpin doa. Kamu pimpin doa dulu. Baik Bu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai selesai. Baik, terima kasih kepada Rafika yang telah memimpin berdoa. Nah, sekarang Ibu udah ngirim link action ya ke WA Group. Tapi Ibu mau nanya nih, di sini ada temennya yang nggak sekolah nggak? Hadir Bu semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran nih, sekali lagi boleh dirapiin dulu ya bangku-bangkunya, biar belajarnya enak gitu. Biar belajarnya enak. Ada rapi Bu. Ya, alhamdulillah ada rapi. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, kemarin kalian di pertemuan sebelumnya kalian belajar apa sih? Wirausaha Bu. Nah iya betul, lu masih inget ya Iya, Bu. wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha itu seseorang yang memiliki usaha Bu. Nah ya betul, seseorang yang memiliki usaha. Nah sangat berkaitan gitu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu media promosi untuk pemasaran online. Nah, kenapa sih kita harus belajar media promosi untuk pemasaran online? Ada yang tahu nggak? Bu jawab. Oh iya, boleh. Tahu gimana caranya memasarkan sebuah produk. Ya, secara online. Ya betul, salah satunya itu. Nah, banyak banget gitu manfaat kita belajar media promosi untuk pemasaran online. Karena kan kita itu hidup di era digital, serba online gitu. Nah, kita juga harus mengikuti zaman gitu. Salah satunya ini kita memasarkan sebuah produk secara online seperti itu. Terus apa sih tujuan untuk mempelajari media promosi untuk pemasaran online? Yang pertama itu kalian agar dapat membuat suatu poster untuk pemasaran online dan bisa menjelaskan apa itu media promosi untuk pemasaran online. Nah, lalu adapun cakupan materi yang nanti akan kita bahas di sini. Yang pertama itu untuk garis besarnya itu ada prinsip dasar, ada strategi, ada macam-macam media promosi untuk pemasaran online dan kelebihan dan kekurangan media promosi untuk pemasaran online. Nah, sebelum masuk ke materi nih, Ibu mau nampilin dulu ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Nah, kalian tahu gak sih ini apa? Shopee. TikTok. TikTok. Iya benar, TikTok. Ini TikTok, Instagram, Facebook. Mungkin kalian juga udah gak familiar gitu lihat yang kayak gini. Nah, ini tuh beberapa contoh untuk media promosi online. Kayak benar tadi di TikTok, Instagram, terus Shopee. Nah, itu adalah salah satu contoh media promosi online. Nah, untuk membuat media promosi online itu kita membutuhkan suatu aplikasi. Nah, biasanya kalian pada kreatif gitu ya. Kalian kalau misalnya bikin poster, pamflet itu biasanya di mana? Canva. Nah, betul. Bisa di Canva gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau jelasin dulu mengenai pengertian promosi dan promosi online. Nah, promosi itu berasal dari kata promote. Promote itu dalam bahasa Inggris yang artinya mengembangkan atau meningkatkan. Nah, pengertian tersebut kalau digabungin sama penjualan berarti meningkatkan omset penjualan gitu. Yang namanya kita promosi berarti kita
mempromosikan suatu produk biar si produk itu laku gitu. Nah, selanjutnya itu ada promosi menurut para ahli. Ada dari mungkin bisa dibaca sendiri ya, di sini ada dari Basu swasta, ada dari Kotler gitu. Mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk pengertian promosi menurut para ahli. Selanjutnya ada ciri-ciri dari promosi penjualan. Yang pertama itu biaya relatif tinggi. Ya kalau kita masang iklan, kita kan kita juga tahu gitu, kita membutuhkan biaya lebih untuk pemasangan iklan tersebut. Terus mempunyai kemampuan persuasif yang kuat, identitas sponsornya jelas, strategi promosi penjualan yang tidak sesuai dengan harapan dan tuntutan. Jadi kalau misalnya kita nge-iklanin, ya udah gitu, gimana audiensnya gitu, kita nggak bisa berharap banyak gitu. Terus yang kelima itu masyarakat itu justru dapat menimbulkan kesan negatif terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Terus yang keenam itu sasarannya dapat terbatas dan diperluas. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari promosi. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu gak atau udah mengerti? Mengerti dulu. Oke, udah mengerti ya. Kita lanjut aja ke tujuan dari promosi. Nah, tujuan dari promosi suatu produk itu yang pertama itu menginformasikan. Kita menginformasikan suatu produk yang akan kita jual. Terus kita memuju pelanggan sasaran. Kita tahu gitu yang mau kita tuju itu siapa pelanggannya, kayak kalau ke anak muda gimana, ke orang tua gimana gitu. Terus kita mengingat itu kayak branding produk kita gitu, kayak misalnya dari logo, dari pokoknya punya ciri khas gitu untuk mengingat ke pelanggannya, terus menambah nilai dan mendampingi upaya-upaya lain dari si perusahaannya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dasar pemasaran online. Nah, untuk prinsip dasar pemasaran online itu ada 3. Yang pertama itu perubahan web yang cepat dan perhatian halayak online yang berharap update informasi setiap menit harus mendapat perhatian yang cukup. Nah, untuk itu pesan online harus segera ditanggapi dan berinteraksi dengan masyarakat secepat mungkin. Nah, lalu yang kedua itu pelanggan online adalah individu yang ditangani secara pribadi. Jadi gunakan kekayaan informasi yang tersedia secara online untuk memperoleh keuntungan dengan menargetkan orang-orang yang relevan secara tepat dan secara pribadi gitu. Jadi kita harus tahu dulu target pasarnya siapa. Nah, yang ketiga itu komunikasi online harus menarik dan relevan dengan pembaca. Jika tidak, maka ya akan diabaikan gitu. Dengan semua informasi yang bersaing untuk menarik perhatian audiens, harus menemukan cara untuk berdiri keluar dan terlibat dengan pembaca. Jadi cara terbaiknya untuk melakukan ini adalah dengan memberikan mereka apa yang mereka inginkan ketika mereka menginginkannya. Nah, selanjutnya itu ada komponen dari pemasaran online. Yang pertama itu ada content marketing, ada search engine marketing, email marketing, online public relation atau PR, cyber PR, online PR atau PR on demand. Terus ada social media marketing, online advertising, website, dan conversion. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam media pemasaran online. Nah, macam-macamnya seperti yang tadi kalian sebut, kita diskusikan di awal, yang poster itu benar ya, kayak ada Instagram, TikTok, Facebook, Shopee, Google Shopping, social media ads, marketplace, dan endorsement. Selanjutnya itu ada keuntungan dari pemasaran online. Nah, keuntungan yang pertama itu organisasi lebih mudah dan sederhana, juga ribet. Terus yang kedua itu kemudahan mengelola barang. Kan kalau online itu gampang gitu. Misalnya ada pesanan masuk, terus kita tinggal olah, terus udah gitu tinggal kirim kayak gitu. Terus pelayanannya lebih fokus dan riset pasarnya
juga lebih mudah. Lalu biaya pemasarannya murah karena kan kita nggak usah sewa toko, sewa apa gitu, tinggal di online gitu bisa. Terus kemudahan memilih target pasar, tidak terbatas uang dan waktu. Nah, di samping kelebihan juga pasti ada kekurangan dari media promosi online. Nah, untuk kekurangannya masih ada konsumen yang lebih suka belanja offline karena kan online juga emang rada ribet gitu ya, harus ngerti sosial media, harus ngerti aplikasi dan sebagainya. Jadi masih ada yang masih suka belanja offline gitu. Terus nyambung yang kedua itu banyak konsumen yang tidak mahir menggunakan internet. Di kita emang teknologi juga udah canggih, orang-orang makin canggih bisa teknologi, tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata masih banyak orang-orang yang belum bisa menggunakan internet, handphone bahkan. Terus rentan penipuan di online itu banyak banget yang bisa memanipulasi penjualan kayak gitu, terus tidak bertemu langsung dengan konsumen. Nah, materi yang terakhir itu ada strategi pemasaran online. Yang pertama itu branding. Branding itu kayak kita tuh harus mempunyai ciri khas di dalam suatu produk kita gitu. Ciri khas kayak logo, rasa atau gimana gitu. Terus ada SEO, Search Engine Optimizing, SEM, Search Engine Marketing, ada Google Businessku, email marketing, terus ada CRM, Customer Relationship Management, influencer marketing, dan content marketing. Pokoknya intinya untuk strategi pemasaran online itu yang terpenting kita harus punya branding di dalam suatu produk kita gitu, punya ciri khas dalam suatu produk kita. Nah, untuk materi udah sih cukup sampai sini. Mungkin ada yang ditanyain dulu? Udah ngerti ya? Udah ngerti semua. Kalian juga udah cukup mengerti dengan materi yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau ngasih tugas. Tugasnya itu kamu seneng ya dikasih tugas? Tugasnya itu kalian harus bentuk satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, nanti kalian download mau di Instagram, mau di Twitter, mau di mana, download sebuah poster pemasaran online. Kamu jangan salpok ya sama ini, bukan poster pemasaran online. Nah, kamu download, terus kamu amati itu pakai apa sih bikinnya gitu kayak gitu. Terus kalau kamu udah tahu aplikasinya menggunakan apa, kamu bikin satu poster pemasaran online. Nah, nanti kamu minggu depan kamu presentasiin di depan gitu, di depan kelas secara bergantian. Nah, nanti untuk dilengkapnya nanti Ibu sampaikan di WA grup saja ya. Nah, terus mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan gitu. Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, boleh dulu. Jadi media pemasaran online itu sangat berguna untuk meningkatkan omset penjualan. Dan itu juga banyak sekali komponen yang harus diperhatikan biar jualan kita tuh laku ya Bu. Iya benar. Itu Bu dari saya Bu. Iya betul. Jadi media promosi online ini sangat penting gitu di era teknologi sekarang gitu, karena kan apa-apa sekarang serba online gitu. Jadi kalian juga harus mengetahui gimana caranya, komponennya apa aja gitu, apa aja yang harus dipersiapkan untuk membuat suatu media promosi online untuk produk yang akan kalian jual. Kita kan nggak tahu, bisa aja kalian nanti keluar dari sekolah jualan atau gimana gitu. Nah, mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian nanti gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan saja. Jangan lupa untuk tugas-tugas yang udah Ibu berikan, jangan lupa dikerjain. Minggu depan kita presentasiin di depan. Mungkin udah cukup dari Ibu. Maaf kalau misalnya Ibu masih kurang gitu. Kalau misalnya ada mau ditanyain, boleh
boleh WA ibu aja gitu atau samperin aja ibu ke ruang guru. Siap Bu. Baik, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.